Jadi juara bersama Abak Academy. Hai kalian juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abak Academy. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe YouTube Abak Academy untuk mendapatkan update video pembahasan soal Olimpiade dan soal-soal lainnya. Kali ini kita akan bahas soal matematika dasar untuk persiapan masuk SMA favorit, di mana pada kasus ini temanya adalah bilangan. Specifically, kasusnya itu adalah bilangan dalam bentuk pecahan. Soalnya menanyakan dari 5 opsi ini, manakah bilangan paling kecil? Untuk kita tahu bilangan itu ukuran paling kecil dan paling besarnya adalah kita set bilangan itu dalam bentuk desimal. Karena kalau dalam bentuk pecahan itu sangat variatif sekali bentuk penyajiannya. Sehingga kita tidak bisa mengukur tuh apakah bilangan ini lebih besar terhadap bilangan ini atau sebaliknya. Namun ketika dia dalam bentuk desimal itu acuannya jelas 0, bilangan seterusnya dan bilangan setelahnya gitu. Acuannya jelas ketika dia dalam bentuk desimal. Kita tinggal convert aja pecahan A ke dalam desimal 0,8 maaf 8 per 10 berarti bentuk desimalnya 0,8. Sederhana ya, karena ini pembaginya 10, nggak kompleks gitu. Tinggal kita kasih aja, geser aja koma sekali. Sekarang 3 dibagi 4 berarti 3 dibagi 4. 3 per 4 itu artinya 3 dibagi 4 ya. Di sini jelas 3 itu kecil dari 4, maka di sini kita kasih 0, akibatnya 3 ini kita tambahin nolnya, maka jadinya 30. Di sini logikanya adalah 4 kali berapa yang hasilnya 30? 4 kali 7 tentu saja. Berarti 4 kali 7 hasilnya 28, kita kurangkan, maka di sini hasil sisanya 2. Nah, karena kita mau melanjutkan bilangan setelah 7, maka di sini auto muncul 0. Nah, 4 kali berapa yang hasilnya 20? Dan hasilnya 4 kali 5. Maka hasil dari 3 per 4 adalah 0,75. Nah, dari dua opsi ini udah jelas B paling kecil. A tereliminasi. Sekarang kita perhatikan 11 per 15. Sebagai dasar, kita hanya tinjau dua angka belakang koma aja ya kawan-kawan. Karena kalau kita tinjau banyak angka belakang koma itu akan wasting time pastinya, karena ada beberapa pecahan yang dia itu tak bisa terdeskripsi dalam bentuk desimal gitu. Jadi dia itu angkanya akan berulang dan tak terbatas gitu. Sekarang 11 per 15 berarti 11 dibagi 15. Karena 11 itu kecil daripada 15, udah jelas di sini 0, akibatnya di 11 itu jadi dikali sama 10 jadinya 110. Nah, sekarang kita pikirkan angka 15 kali berapa yang hasilnya mendekati 110. 15 kali berapa yang hasilnya mendekati 110. Kita coba uji 15 kali 6. 15 kali 6, 6 kali 5 30, 6 kali 1 6 tambah 3 90. Oh, masih ada space nih. Tinggal kita tambahin aja 15. Maka hasilnya adalah 105. Kalau kita tambahin 15 lagi, akibatnya adalah jadinya 120. Nah, berarti karena 120 ini kegedean, sementara kita cuman kapasitasnya butuhnya 110, maka kita bentuk paling maksimal adalah 105 kan. Itu kan dasar berpikir. Nah, berarti 105 itu 5 kali berapa? 5 kali 7. Dari mana saya tahu 5 kali 7? Karena ketika saya 15 kita kali sama 6, hasilnya itu 90. Kita tambah lagi sama 15, itu kan maknanya adalah 15 kali 6 ditambah 15 ya. Nah, ini kan dalam bentuk aljabar berarti 15 dikali 16, maaf, 6 tambah 1 ya. Berarti 15 kali 7. Nah, jadi kita sembari nge-review konsep aljabar ya kawan-kawan. Berarti di sini jelas 15 yang mendekati hasilnya 110 ada 15 kali 7 yang hasilnya 105. Kita kurangkan di sini hasilnya 5. Karena kita mau ngecek bilangan berikutnya, otomatis muncul 0. 15 kali berapa hasilnya mendekati 50.
15 kali 3 kali ini. Karena 15 kali 3 hasilnya 45. Di sini hasilnya juga 5, berarti 0,7333. Nah, di sini udah ketahuan bahwa 11 per 15 itu lebih kecil lagi daripada 3 per 4, 0,7333 gitu. Sekarang 5 per 7. 5 per 7 berarti 5 dibagi 7. Tinggal kita scroll ke bawah untuk dapatkan ruang. Mungkin kita kasih garis dulu untuk membatasi pengerjaan ya kawan-kawan. 5 kita bagi sama 7. Karena di sini jelas 5 itu lebih kecil daripada 7, berarti kita kasih 0, di sini jadinya 50. 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 50, dan tentunya 7 kali 7 yang hasilnya 49. Di sini 1 muncul 0 karena kita mau ngaji bilangan setelah 7 kan, berarti dua angka belakang koma. 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 10, tentunya 7 kali 1. Maka di sini bentuknya itu adalah 0,71. Nah, ini lebih kecil lagi. Nah, opsi terakhir itu 17 per 24. Sebelumnya opsi A, B, C itu udah tereliminasi ya, karena bahkan opsi D itu lebih kecil lagi daripada opsi A, B, C gitu. Sekarang opsi terakhir yaitu 17 per 24. Mungkin kita pakai space bagian sini. 17 bagi dengan 24. Kita kasih garis sedikit biar membatasi kerja. Nah, karena 17 kecil maka 0, ya. Konsepnya sama kayak tadi. Kemudian 24 kali berapa yang mendekati 170? 24 kali berapa yang hasilnya mendekati 170? Tinggal kita coba-coba aja kayak tadi. Se Karena di sini kan 0,8, 0,7, 0,7, 0,7. Jadi eh gini kawan-kawan ya. Gini, kalau seandainya kita coba aja 24 dibagi 7, kita coba tebak di sini 7. Karena kalau misalnya 24 dibagi 7 itu justru lebih besar daripada 170, maka udah pasti jawabannya E. Karena dia 0,6 kan. Soalnya 7 itu justru lebih besar gitu. Dia 0,6 pastinya gitu. Nah, tapi kalau 0,7 ini 0,7 itu masih make sense, maka pengerjaan kita lanjutkan. 24 dikali 7. 7 kali 4 hasilnya 28. 2. 7 kali 2 hasilnya 14. Ditambah 2, 16. 168. Sisa 2 ya. 168. Nah, tadi di sini benar ya. Dugaan awal kita. Di sini sisanya 2. Karena kita mau kaji bilangan berikutnya. Berarti kita tambah 0. Nah, karena 20 pun masih kecil daripada 24. Berarti di sini kita tambah 0 lagi tuh. Berarti 0,70. Kenapa? Nah, di sini saya ulangi ya. Kenapa di sini ada pemberian nol? Karena kan ketika pemberian nol pertama yang memang diberi secara default, memang sejatinya diberi, itu bahkan ini masih lebih kecil daripada pembagi. Maka kita butuh nol lagi tuh, agar ini lebih besar daripada pembagi. Karena kalau seandainya bilangan lebih kecil daripada pembagi, maka eh, di di hasil bagi harus kita tambahin nol gitu cara cara berpikir ya kawan-kawan. Nah, dari sini udah jelas ya, hasilnya adalah 0,70 sekian sekian sekian. Kita nggak perlu tahu berapa sekian sekian sekiannya, yang pasti jawabannya E. Karena E adalah yang paling kecil. Jadi konsep berpikir pada kasus ini adalah kita convert bilangan pecahan itu menjadi bilangan desimal. Kemudian strategi yang saya tawarkan adalah coba lihat polanya, polanya menurunkan. Di sini juga 0,7. Sebagai opsi terakhir yang kita uji, langsung saja kita tebak 24 bisa nggak bagi 7? Maaf, 24 kalau dikali dengan 7, ini hasil ini apakah lebih kecil atau lebih besar daripada ini? Kalau hasil 24 dikali 7 itu lebih besar daripada 170, maka udah pasti jawabannya tanpa kita nguji angka berapa yang seharusnya dikali dengan 24. Nah, tapi kan pas kita lihat masih lebih kecil. 168 masih lebih kecil lah daripada 170 ya. Maka pengerjaan dilanjutkan, tapi di sini sisanya 2 tuh. 170 dikurang 178 sisanya 2. Kemudian dikasih 0. Dikasih 0 itu memang karena
kita kan mau ngaji bilangan setelah 7 kan, maka dua angka belakang koma, maka pemberian nol itu memang pemberian secara operasional gitu. Nah, pas kita lihat 20 itu bahkan masih lebih kecil daripada 24. Maka nggak bisa dong dibagi. Maka kita butuh nol lagi tuh agar jadi 200. Sehingga kita bisa cari bilangan 24 kali berapa yang sedang mendekati 200. Karena di sini ada penambahan nolnya itu 2 kali, maka di hasil baginya ditambah satu nol. Nah, dari sini kan dengan hanya bermodalkan dua angka belakang koma, kita udah tahu tuh bahwa paling kecil. Ini 75, ini 77, ini 71, ini 70. Udah jelas kan? Saya rasa ini sangat jelas, clear, dan saran dari saya adalah perbanyak latihan soal. Karena soal itu tipenya itu repetitif, itu-itu saja, cuman dengan konsep yang terperbaharui gitu kawan-kawan. Sekian pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton.